Tuh, waga. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari teman, keluarlah dari zona nyaman. Iya. Opening dulu. Siap. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di podcast Ngopi. Bro. Ngopi. Tag yang keberapa nih? Tag yang kedua. Aduh. Jadi ada sedikit Kendala teknis ya. namanya juga kehidupan nih. Iya. Kehidupan tuh suka gitu. Kita ngerencanain ini, tapi yang terjadi bukan itu. Aduh. Apa maksudnya nih? Oke. Udah 4 bulan ya kita nggak upload Ngopi Bro. Dan ada beberapa yang nanya kapan ada podcast lagi gitu. Udah kangen ternyata mereka ya. Dan sekarang baru ada lagi. So, semoga kalian semuanya sehat di sana. Apa ya? Tetap jaga hati, jaga pikiran, jaga dia. Iya. Jaga dia yang sudah bersama orang lain. Iya. Ataupun jaga dia yang tidak ada kepastiannya. Aduh. Baru awal udah kayak gini ya. Oke, kita kali ini kedatangan seseorang yang nggak apa ya mau dibilang jauh beda umurnya, nggak juga sih. Nanti kita akan kenalan dia siapa, dari mana, terus kok bisa sampai sini, punya cerita apa. Nanti kita akan kenalan ya. Khususnya yang nonton, kalau yang cowok-cowok nih katanya jomblo katanya. Iya. Buset, aduh. Nanti aku pasang itu deh, apa namanya? IG-nya, username IG. Iya. Oke, dipersilahkan memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Bapak. Iya. Gak apa-apa dong. Siap. Oke, nama saya Glory Exlin Santano, biasa dipanggil Glory, Glo, ataupun Ori. Ya walaupun beberapa manggilnya sayang walaupun ditinggal ya. Aduh. Masih awal nih. Oke, saya kelas 11 SMA di SMA Negeri 1 Sanggau. Dan sekarang statusnya seperti yang di awal, saya statusnya pelajar. Ya, pelajar ya. Oh, kira yang satunya. Oke. Oke, apa lagi nih yang mau ditanyakan mengenai biodata mungkin? Ya, boleh deh, boleh. Hobi. Oke, hobi saya mencintai yang tidak pasti. Aduh lagi. Aduh. Oke, hobi saya hobinya membaca buku. Saya senang meluangkan waktu saya untuk membaca buku-buku, terkhususnya buku yang mengimprove diri saya. Iya. Buku apa yang terakhir dibaca sampai atau yang ditamatin deh? Tamatin episode 1 episode anime. Apa buku terakhir? Oke, buku terakhir yang saya tamatin itu ada Filosofi Teras. Mungkin nggak asing ya dengar judul bukunya. Filosofi Teras. Ya. Kalau sekarang lagi baca buku Bicara Itu Ada Seninya. Kayaknya suka buku-buku bergenre ini ya, komunikasi ya nggak sih? Ya, ya bisa dibilang seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal komunikasi ya, jadi si panggilannya apa tadi? Glory. Oh. Ya, Glory apa tadi? saja. Panggilan sayang tapi meskipun apa tadi? Meskipun sering ditinggal. Aduh, gimana ya? Ya, si Glory ini punya kemampuan. Nah, coba dari tadi aja ngomongnya udah lain kan, nggak kayak anak-anak yang lain gitu. Lainnya itu maksudnya kayak apa ya? Nggak sih dibilang baku ya, cuman bernada kayak bagus aja gitu. Ada Kayak, ciri khas. Ada ciri khasnya kayak membawa berita ya nggak sih? Nah, ternyata dia itu sudah banyak mengukir prestasi ya nggak sih? Amin. Nanti diceritain deh prestasi-prestasi apa aja, siapa tahu bisa memotivasi teman-teman. Menginspirasi. Ya, menginspirasi dan bisa menjadi apa ya?
bukan contoh sih, tapi boleh juga lah. Kita kalau mencontoh sesuatu yang baik kan nggak ada yang salah ya nggak sih? Betul. Yang nggak boleh itu mencontoh sesuatu yang tidak baik. Nah, tadi udah ngomong-ngomong soal sosial media tadi kayak di Instagram. Jadi di Instagrammu tuh ada foto kamu duduk di kayak bangku ruang rapat, itu apa sih? Boleh cerita nggak ke teman-teman? Oke. Duduk di ruang rapat. Jadi sebelumnya ini Bapak udah stalking saya ya? Wah harus dong, kan Iya. sebelum podcast harus dikulik-kulik dulu nih biar ada bahan. Oke, ya betul, saya duduk di salah satu postingan saya itu saya ada duduk di kursi DPR. Wih, Ya, duduk di mungkin kursi DPR. tahu dong DPR itu apa. Nah, DPR itu singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat, di mana kami adalah 128 siswa, 128 kalau nggak salah saya. 120 lebih lah intinya. Itu siswa terpilih, siswa SMA terpilih se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya. Untuk Wih, mengikuti. keren. Oke, terima kasih. Mungkin fotonya mungkin boleh ditampilkan ya, Oh Pak ya ya. nanti, ini nih fotonya ini nih. Ting. Ting, ya. Jadi kami adalah siswa terpilih di mana kami mengikuti sidang rapat paripurna. Kami simulasi gimana sih rasanya menjadi DPR selama 5 hari. Gitu. Dan Rasanya menjadi DPR selama 5 hari. Oke, lalu? Dan itu terasa banget teman-teman. Ternyata jadi seorang perwakilan rakyat itu bukan hal yang mudah, Bapak. Kami harus melihat kondisi rakyat, di mana kami harus membuat peraturan perundang-undangan yang pastinya harus sesuai dengan kesejahteraan rakyat. Kondisi rakyat itu seperti apa gitu. Jadi gitu. Dan untuk menjadi salah satu siswa terpilih tersebut bukanlah hal yang mudah, Bapak. Ya, se-Indonesia ya. Pasti Iya, saingannya banyak banget tuh. Banyak ribuan. Ribuan ya. Dan yang terpilih juga adalah orang-orang hebat, Bapak. Wih. Saya melihat mereka sampai di sana, yang mungkin saya di kabupaten ini ngerasa, aduh seru ya di kabupaten ini, saingannya dikit nih. Padahal saingan diri saya sendiri gitu kan. Pas sampai sana, buset, gitu. Mereka jadi duta, mereka jadi putri Indonesia, putri remaja Indonesia. Mereka menjadi seorang TikTokers, mereka seorang YouTubers, mereka juga orang-orang yang berprestasi, banyak prestasinya. Jadi itu saya ngerasa kayak, ya ampun, mereka keren banget. Saya apalah butiran debu gitu. Wih. Dan untuk sampai di sana itu bukanlah hal yang mudah karena perlu banyak sekali seleksi, Bapak. Ada seleksi CV, esai, video, terus berkas-berkas lainnya seperti berkas kesehatan, surat perizinan dari kepala sekolah dan juga dari orang tua dan banyak lagi gitu. Nah, hal itu bukanlah hal yang mudah teman-teman karena juga ada deadline-nya. Dan saya kebetulan sebelum deadline itu 1 minggu sebelum deadline itu harus pergi juga ke Jogja waktu itu. Nah itu ada kegiatan juga. Jadi saya ngejar untuk ngurus semua berkas, ngurus semua esai, CV, segala macam video itu selama 10 hari. Dan itu bukan hal yang mudah buat esai, membangun gagasan yang harus sesuai dengan bukti-bukti yang valid agar dapat dipercaya orang. Itu kan butuh benar-benar baca banyak jurnal, harus wawancara ini itu. Nah saya harus bergadang, harus semuanya intinya kayak ngerasa aduh capek banget. Dan saya sempat pengen nyerah karena kayak ya udahlah, dan situ saya sempat nangis, Bapak, kayak duh udahlah, udah nggak usah, kalau menang kalau lolos puji Tuhan, kalau enggak ya udahlah, capek gitu. Dan akhirnya? ternyata lolos. Iya, Lalu puji Tuhan. dipanggil dan berangkat gitu. Ya berangkat. Wih. Jadi nggak semua siswa seumuran kamu ya bisa duduk di sana. Bahkan saya pun belum pernah ke sana. Cuma bisa lihat dari ya foto video gitu ya. Jadi apa pengalaman kalau misalnya ditanya pengalaman paling berharga selama kegiatan itu apa? Pengalaman yang paling berharga bagi saya adalah semua rasanya berharga sih, Bapak. Tapi yang paling berharga adalah dimana ketika saya membela fraksi saya. Fraksi itu ibarat partai, kayak partai. Kamu nanya? Apa ya, maksudnya partainya. Ini saya fraksi Tidore, di mana fraksi tersebut adalah salah satu fraksi terkecil, malah paling kecil, di mana beranggotakan cuma 9 orang. 9-10 orang. Nah, kami
di situ kalau udah fraksi terkecil pasti tidak ditoleh sama panitia. Nah di situ saya ngerasa apa sih panitia curang banget loh. Cuma fraksi yang besar-besar aja, fraksi yang terkenal doang yang dilihat. Fraksi kami juga pengen menyuarakan, tapi kenapa nggak dilihat gitu? Maaf emosi. Iya. Iya. Nah di situ Sabar, tenang, masih awal nih. interupsi pimpinan. Ngopi dulu. Oh, iya. Aduh. Melegakan semuanya ya. Nah di situ karena udah melihat kok nggak ditoleh, sedangkan kami juga pengen menyuarakan, dan bukan cuma fraksi kami yang tidak ditoleh kan, masih ada fraksi lain, hingga pada akhirnya tidak ada yang berani untuk, tidak ada yang ingin mengungkapkan kepada panitia. Di situ saya coba ngomong sama panitia maaf, kami dari fraksi Tidore itu tidak dilihat, tidak diberikan kesempatan. Kenapa fraksi lain hanya yang terus diberikan kesempatan? Kami juga ingin menyuarakan. Saya bilang seperti itu. Dan akhirnya setelah saya ungkapkan, setelah saya speak up lah istilahnya ya, akhirnya kami sering ditoleh. Akhirnya kami sering dikasih kesempatan. Dan di situ saya merasa adil. Oh, ternyata inilah peran saya hadir di sini. Kita hadir untuk menyuarakan suara mereka yang tak terdengar. Wih. Gitu. Itu adalah hal yang paling berharga sih bagi saya. Iya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan yang di rumah. Oke, Keren loh, tangan. Jadi ini adalah suatu contoh anak muda yang punya semangat ya. Tadi katanya berjuang untuk bisa sampai ke sana. Dan kamu mengalahkan, bisa dikatakan mengalahkan banyak saingan yang pengen berada di posisimu, tapi mereka belum beruntung. Tapi kamu bisa di sana. Jadi seneng nggak? Seneng pastinya. Pasti seneng banget. Iya banget. Apalagi keluarganya ya. Gimana tanggapan keluarga ngelihat pencapaianmu sampai ke titik itu gitu? Ya, kalau dari keluarga saya kurang tahu nih bangganya gimana. Soalnya kalau yang memang sepengetahuan saya, bukan sepengetahuan sih, sepengalaman saya sampai detik ini, keluarga saya selalu mendukung apapun yang saya lakukan. Dan mereka tidak pernah mengekang. Kayak misalnya nih, Mas saya mau ikut ini, Mas saya mau pergi ke sini. Ya udah, pergi. Ya udah, ikuti. Selagi itu hal yang positif, lakukan. Tapi kalau itu udah melenceng, ya nggak boleh atuh. Iya. Kan? Jadi dipercaya ya sama orang tuanya. Seberapa penting sih peran keluarga di dalam hidupmu gitu, yang membentuk karaktermu sampai sekarang? Keluarga pasti penting bagi kita semua. Pasti. Ya. Tapi bagi seorang Glory gimana tuh? Makna keluarga. Weh. Keluarga adalah tempat kita untuk berpulang. Keluarga adalah tempat untuk kita mencurahkan apapun yang kita ingin curahkan. Dan tidak ada yang dapat mendukung kita selain keluarga kita. Dan apapun posisi kita, pasti keluarga akan mendukung kita. Gitu. Wih. Iya. Dan untuk pencapaian saya yang saya dapatkan selama ini, saya memiliki prinsip bahwa saya akan lakukan untuk diri saya sendiri dulu. Kalau untuk masalah orang lain, teman saya bangga, keluarga saya bangga, lingkungan saya bangga, itu adalah bonus bagi saya, gitu. Wih. Pak. Ya. Jadi semua berawal dari diri sendiri ya. Ya. Mau jadi seperti apa dirimu, ya dirimu sendiri yang tentukan, bukan orang lain gitu ya. Orang lain hanya bisa ikut berbangga, tapi orang tua dimanapun kalau ngeliat anak kayak model kamu kayaknya pasti bangga sih. Ya kan? Amin. Nih nonton kayaknya nih. Nonton nggak nanti? Nonton kalau saya share ya. Iya. Pasti. Ini keluarga besarmu nonton juga nih kayaknya nih. Tiba-tiba ada di YouTube anak saya. Iya. Oke. Pasti perjalananmu ini tidak instan ya nggak sih? Iya betul. Dan nggak semua anak muda itu kayak kamu gitu. Kalau misalnya saya perhatiin tuh banyak anak muda yang banyak ngabisin waktunya dengan hal-hal yang kurang bermanfaat lah, misalnya kayak HP gitu. Nggak ada yang salah sih main HP, cuman kalau udah adiktif gitu, kayak udah kecanduan, apalagi kayak berjam-jam bahkan separuh harinya hanya untuk main HP, jadi istirahatnya cuma tidur doang gitu. Nggak ada kegiatan lain selain itu gitu. Berarti kan gimana dia mau menggali potensi diri, mau tahu bakat dia apa. Dan apalagi mau jadi kayak kamu kalau waktunya cuma habisin di HP gitu. Kamu memandang yang kayak gitu tuh gimana? Kalau menurut saya ya, itu udah hal yang
ya bisa dibilang tidak baik. Karena kita tahu dampaknya banyak banget. Yang pertama kita tidak bisa menggali potensi kita tidak tahu apa yang dapat kita lakukan setelah nanti misalnya kita sudah beranjak dewasa, kita kehilangan arah kita gitu. Nah, kalau dulu saya juga pernah merasakan seperti itu. Saya juga dulu adalah kaum rebahan. Oh gitu. Dimana asal kalian tahu teman-teman, selama COVID saya itu kaum rebahan yang sangat-sangat rebahan. Ternyata kan kaum rebahan juga ya kamu ya. Bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, tapi bedanya kamu dengan kaum rebahan yang di luar sana apa? Saya berani untuk melakukan hal baru. Contohnya? Contohnya, Parja, Parlemen Remaja yang pertama kali kita ceritakan tadi di awal, itu adalah salah satu bentuk kaum rebahan yang bermanfaat. Karena dari rebahan saya scroll sosmed saya, akhirnya saya ketemu dong yang namanya Parlemen Remaja. Penasaran nih, apa sih Parlemen Remaja, kok keren banget mereka ya, ngomong di depan umum, di depan orang banyak, dan menyuarakan pendapat-pendapat rakyat. Saya penasaran dong, dan itu juga sesuai dengan ketertarikan saya dengan dunia politik, dengan dunia pemerintahan. Hingga akhirnya saya cari nih, saya stalking apa sih itu Parlemen Remaja. Hingga akhirnya saya terjun ke Parlemen Remaja itu gitu. Dan itu adalah salah satu hal yang positif di mana kita menjadi kaum rebahan yang bermanfaat. Walaupun kita main HP, tapi kita tetap cari gimana sih cara kita untuk menggali potensi kita, gimana sih cara kita untuk mengasah skill kita gitu. Iya, nice. Jadi kamu kaum rebahan juga, itu perlu diklarifikasi ya. Ya, butuh klarifikasi itu sebenarnya. Tapi kaum rebahan tuh ternyata ada yang bermanfaat gitu ya. Karena anak muda itu penting sekali untuk menggali potensi dalam diri, dikembangkan. Itu bakal masa depan kalian loh. Iya. Kayak bapak-bapak ya saya ya. Iya. Bapak-bapak yang sedang menasihati anaknya. Iya. Apalagi ini kayak podcast terbaru yang manggilnya bapak ya Pak. Iya. Oke. Aduh, ngeblank nanti nih. Oh iya, sorry. Seruput dulu. Seruput terus nih. Baru ini nih ngeblank nih. Enggak sih ngeblank. Aduh. Enggak dong, ngopi bro selalu lanjut. Ngopi bro. Ini karena kamu tuh tema yang di luar dari percintaan. Biasanya kalau ngopi bro nih ngomong soal kehidupan, tapi kehidupan juga sih tadi, dan percintaan gitu biasanya. Kamu termuda juga loh. Wow, suatu pencapaian. Termuda di sini loh. Bisa sampai di sini di kursi panas nih harus cerita percintaan loh. Iya, biasanya. Oke. Tadi keluarga udah, terus bagaimana kau bisa kayak sekarang udah, tapi kapan sih mulai tertarik di dunia komunikasi itu? Bahasamu bagus loh kalau ngomong. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak. Iya. Nggak terbang kan nih? Aduh. Gimana tuh? Kalau ditanya tentang ketertarikan terhadap dunia komunikasi, saya itu sebenarnya tertarik dengan dunia sosial. Saya suka bertemu orang baru, suka dengan orang banyak, dan saya memang lebih suka untuk berinteraksi gitu dengan orang lain. Dengan berinteraksi saya merasa energi saya kembali pulih gitu. Nah, karena saya tertarik dengan dunia sosial, dengan orang-orang, hingga akhirnya saya masuk ke organisasi. Dimana pertama kali saya masuk, bisa dibilang organisasi gereja lah ya, itu waktu kelas 4 SD. Itu saya ikut Miss Dinar. Mungkin ada yang gak tahu Miss Dinar itu apa, mungkin ya Pak ya. Mungkin ada yang gak tahu. Ya, Miss Dinar itu adalah pelayan altar, putra-putri altar, dimana mereka bertugas untuk membantu pastor, imam dalam merayakan perayaan Ekaristi di gereja. Gitu. Nah, itu pertama kalinya saya bergabung di, bisa dibilang, organisasi gereja. Setelah itu saya tetap di gereja juga. Udah SMP, SMA itu saya gabung di OMK, Orang Muda Katolik. Nah, waktu SMP juga saya bergabung di OSIS. Saya sebagai wakil ketua OSIS. Maaf ya sebelumnya, saya sebagai wakil ketua OSIS, puji Tuhan terpilih ya. Maaf. Ya, takut nanti dibilang sombong atuh. Enggak. Nah, saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS waktu SMP. Saya SMP di SMP Sugio Pranoto. Hai Sugio. Nah, lalu saya juga bergabung di PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Terus di SMA saya bergabung di Majelis Perwakilan Kelas. Terus juga gabung di Genre Kabupaten Sanggau, gabung di Forum Anak Daerah Kabupaten Sanggau, dan juga gabung di PIKR tetap. Nah,
menurut saya organisasi adalah hal yang membentuk saya hingga sekarang. Dan kalau lebaynya itu organisasi adalah rumah saya gitu. Wih. Saya suka dengan organisasi. Dengan organisasi inilah saya sekarang. Saya bisa berbicara depan orang banyak. Saya bisa untuk mengungkapkan apa yang ingin saya ungkapkan gitu. Iya. Organisasi yang membentuk saya. Jadi Ya. kamu sadari gak sih kayak ngomong di depan banyak orang itu gak mudah loh, ya kan? Atau mungkin beberapa temanmu kalau disuruh maju ngomong mungkin kayak gemeter atau Gugup ya? patah-patah gugup. Demam panggung biasanya. Iya. Jadi yang saya tangkap tuh semuanya itu butuh proses dan latihan, ya gak sih? Betul. Gak ada yang instan. Jam terbang itu penting. Jam terbang. Jadi si Glory ini bisa dijadikan suatu contoh bahwa dia bisa kayak gini nih, jangan ngelihat sekarang. Di belakangnya perjuangannya dulu berat ya nggak sih kayak gitu. Iya. Perjuangan terberat, coba deh cerita terberat dari pencapaianmu gitu. Oke. Ada nggak pengalaman yang paling berkesan? Ada dong berat itu? pastinya. Gimana tuh? Ada. Dulu kan bisa dibilang saya udah ikut yang namanya berkumpul dengan orang banyak nih ya Pak ya. Nah, ada di mana menurut saya itu adalah pengalaman paling berharga yang bisa membentuk saya hingga sekarang. Itu saya bergabung di genre Kabupaten Sanggau. Hai teman-teman genre, generasi berencana. Iya. Nah, saya dulu pernah mempresentasikan hasil diskusi di mana itu untuk program kerja. Di depan orang penjabat itu ada istri bupati ya, terus ada jajarannya, dan itu bukan hal yang mudah dong. Pastinya kita sebagai remaja umur waktu itu 14 tahun saya. Wow. Masih kelas 3 SMP. Itu pasti gemeter ngomongnya gitu. Nah, ngomong gitu hingga akhirnya saya ngomong dan itu terbata-bata dan juga berbelit-belit. Hingga saya ditegur. Kalau kita berbicara itu harus bisa lebih santai, lebih enjoy, dimana kita harus memastikan bahwa pendengar itu dapat mendengarkannya dengan jelas. Harus bisa menangkap apa yang kita ungkapkan. Nah, dari situ saya malu dong, kayak ih apaan sih ditegur kok di depan umum, bisa nggak sih di luar aja menegurnya gitu kan, ngomel dalam hati. Tapi di balik itu saya juga mikir, lah bagus dong saya ditegur kayak gitu, bagus dong saya diperingatkan, bagus dong saya dikritik seperti itu, diberi saran. Dengan itu kan saya bisa mengimprove diri saya bisa mengembangkan diri saya. Gimana sih merubahnya yang dulunya mungkin terbata-bata, yang dulunya mungkin berbelit-belit, hingga akhirnya bisa menstruktur ngomongnya gitu. Iya. Malu jadi itu awalnya, ya. Pak. Jadi bener ya kan tadi terbukti bahwa semuanya butuh latihan. Iya. Coba kalau waktu itu kamu nyerah terus kayak mungkin anak zaman sekarang bilang tuh kayak apa ya? Putus asa atau apa? Iya, nyerah gitu. Apa sih bahasa apa ya bahasa gaulnya? Kayak kamu memutuskan untuk menyerah dan berhenti, kan kamu nggak bisa jadi kayak sekarang gitu. Jadi betul. itulah pentingnya jatuh dan bangkit lagi. Iya. Kamu kan kamu kan sibuk banget nih, kayak banyak ikut organisasi ini itu. Sempat nggak sih kayak kepikiran atau di dalam organisasi itu kayak adalah kayak kenal cowok terus sambil gitu, sambil menyala minum tuak. Aduh, tuak gak tuh? Iya. Oke. Ada nggak? Maksudnya, ini pembahasannya mau masuk ke percintaan nih. Gimana ya? Cintaan anak-anak SMA ya. Gimana sih? Boleh cerita dong? Gimana? Di sela-sela kesibukanmu itu sempat nggak sih ada mikir ke arah situ? Atau kamu tipe orang yang fokus kegiatan gitu? Percintaan apaan itu? Lemah. Nggak penting. Wah. Gimana tuh? Penting sih percintaan itu. Iya kan? Untuk menambah semangat. Iya. Apalagi anak-anak remaja nih pada pengen percintaan. Temannya di sebelah lagi bucin, pengen bucin deh, gitu Iya, kan? gitu ya? Enggak sih saya. Agak sih. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang percintaan di dunia organisasi ya, saya ya cukup lah sambil minum tuak tadi. Kalau misalnya lagi kegiatan nengok cowok ganteng dikit, ih ganteng kau, gitu ya. Gitu ya. Keluar sangaunya nih. Tapi pernah lah cinlok sedikit, tapi nggak sampai pacaran. Oh gitu. Ya. Dan nggak mau pacaran satu organisasi. Kenapa tuh?
Soalnya susah teman-teman, kalau misalnya kita putus itu bakal canggung, sedangkan kita harus ada kerjasama di organisasi tersebut. Oh, nangkep Ya. nangkep. Iya. Lalu gimana tuh? Nyarinya orang di luar itu? Aduh. Iya. Gimana? Yang penyemangat tadi tuh? Oke, kalau ngomong-ngomong tentang penyemangat, pasti pada remaja sekarang ini pengen punya pacar untuk penyemangat. Biasanya, Gitu ya? iya, ngelihat temannya bucin ya pengen bucin juga, Mhm. pengen ubu-ubuan katanya itu Aduh. loh. Nah, Bahasa apa tuh? bahasa anak zaman sekarang Oh, gitu ya? loh. Iya. Berarti saya zaman Zaman kapan ya? lanjut. Oke, lanjut. Nah, kalau saya kenapa butuh penyemangat ini? Mungkin karena kita melihat situasi kita yang sekarang ya, teman-teman. Jadi kita pengen juga gitu. Nah, terus juga kalau saya sekarang ya nggak pengen terlalu berpatok ke pacar, tapi ya untuk nambah-nambah maksudnya semangat doang gitu loh. Dan juga karena semangat itu, ambil contoh nih ya teman-teman, dengan adanya penyemangat nih bikin saya jadi lebih produktif. Oh gitu ya. Ya. Contohnya gimana tuh? Maksudnya? Ya, contohnya ini loh, kalau misalnya nih saya pengen mengerjakan sesuatu, saya harus kerjakan dulu. Nanti kalau udah selesai baru deh saya ngechat doi. Iya. Terus sebelum ngerjain disemangatin dulu. Iya. Itu kan nambah semangat kita ya. Nambah semangat, terus makin semangat kita ngerjain ya semakin cepet. Nanti kita bisa ngechat dia sepuasnya gitu. Kalau udah putus ya beda cerita dong. Lalu gimana nih ceritanya? Udah putus atau masih? Kok dia gimana jawabnya ya? Udah putus dong. Udah putus ya? Iya, fix. Jadi penyemangat yang diceritain barusan itu kenangan tuh? Iya, kenangan. Woi, gak apa-apa. Woi. Masa lalu terkadang indah untuk dikunjungi, tapi bukan untuk disinggahi. Ini jadi quotes aduh. nanti nih. Boleh dicatat teman-teman. Dipasang nanti ya di kamarnya. Ya. Aduh, apaan? Ya jadi seorang Glory ini memandang percintaan anak SMA. Jadi pacaran tuh boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja. Tapi kalau bisa dijadikan Penyemangat doang gitu. penyemangat ya. Jangan lebih dari itu ya, Iya. guys. Karena ya kita tahu lah, nggak usah dibahas ya. Oke. Skip yang itu. Jadi ambil positifnya. Makanya zaman sekarang ini nggak sih, nggak mau makan kalau belum disemangatin ayah. Iya. Idih. Ih. Aduh, kok saya geli ya. Tapi emang bener lagi Aduh, anak zaman tren-trennya. Gitu ya? Iya, lagi tren-trennya, dimana banyak yang bilang ih lemes besti belum disemangatin ayang katanya Iya. kan. Nah itu sebenarnya teman-teman kalau sampai detik ini banyak loh kisah remaja yang dia putus asa, depresi, frustasi sampai bunuh diri karena putus dari pacarnya. Wih. Dan merasa bahwa pacarnya itu adalah separuh nyawanya. Wih. Waduh, kalau pacarnya udah putus berarti nyawanya sisa separuh dong berarti ya. Berarti itu yang disebut dengan bucin ya nggak sih? Iya, bucin. Bucin banget itu mah. Dan Kamu seharusnya gimana? seharusnya itu jangan dong teman-teman. Jangan ya? Iya. Karena kan kita tahu sekarang kita remaja ini kita seharusnya fokus sama diri kita. Iya. Kita harus fokus sama diri Bener. kita. Kita Pacaran remaja boleh. nih. Iya. Remaja. Remaja. Oke. terus. Oke. Nah, maka dari itu jangan menjadikan orang lain itu sebagai nyawa kita. Jangan jadikan dia, jangan terpengaruh sama atau jangan meletakkan kepercayaan sama orang lain sepenuhnya. Jangan menjadikan orang lain itu rumah. Jadikanlah diri kita inilah rumah. Wih. Iya. Karena apapun kondisinya pasti kita bakal lari ke diri kita. Iya. Iya. Satu kunci utama supaya tidak sakit hati, tahu nggak? Cinta sama diri sendiri. No. Apa dong? Jangan terlalu berharap. Wah. Iya. Kalau semakin kita menaruh harapan tinggi, tiba-tiba patah tek. Itu yang kamu sebut tadi, depresi lah. Bunuh diri. Jadi kita jalani aja. Ya duh. Ya, betul. Kan remaja nih. Ya remaja. Gak cocok nih. Ini diketawain kawan-kawan nih saya nih. Oke. Jangan berharap kepada orang lain, menaruh Iya. harapan ya. Karena people come and go. Wih. Ya. Semua orang bakal pergi, semua orang bakal datang, tapi semua orang juga bakal pergi. Si A akan datang, tapi si A juga akan pergi. Si B akan datang, tapi si B juga akan pergi. Tapi diri kita akan selalu ada, nggak mungkin bakal pergi gitu. Tadi kepikiran kata-kata Apa nih?
sepi adalah teman sejati. Maksudnya diri Iya. sendiri. Iya, di saat semua orang pergi meninggalkan kita, kita kan hanya berteman sepi dengan diri sendiri. Iya Asik. betul. Tapi emang betul ya. Betul ya. Mm, betul. Sepi adalah teman sejati. Iya. Aduh, kok kita bahasanya ini tinggi-tinggi banget ya. Ini Iya. ngomong-ngomong nih di shootnya ketika senja nih, atau Iya. kadang-kadang pengaruh senja. Kopi, Kopi, senja. seruput.